Bayangin Anda beli saham di harga gocap alias Rp50, terus tiba-tiba harganya meroket tajam sampai Rp496. Wah, untung 10 kali lipat kan? Apalagi di luar sana, beritanya heboh banget katanya laba bersih perusahaan ini melonjak sampai 34,5%. Di atas kertas, kebangkitan fantastis PT Dharma Henwa Tbk atau kode sahamnya Dewa, ini bener-bener kayak mimpi basah semua investor. Tapi tunggu dulu, di balik euforia pasar dan bayang-bayang nama besar grup Bakri, apakah kenaikan meroket ini beneran didukung oleh fondasi keuangan yang kuat atau jangan-jangan cuma ilusi narasi belaka? Nah, di edisi bedah kasus kita hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi. Gimana kalau saya bilang, di balik permukaan angka laba yang kelihatan super mengkilap itu, realitas operasional bisnis mereka yang sebenarnya justru lagi menyusut dengan sangat cepat? Serius. Untuk bisa melihat dengan jelas apa yang sesungguhnya terjadi, kita harus copot dulu nih kacamata spekulasi kita. Kita pakai topi auditor dan mulai menggali lebih dalam ketumpukan angka-angkanya. Sebagai investor yang berhati-hati, aturannya cuma satu. Jangan cuma beli cerita manis. Kita harus telusuri kemana arus kas itu benar-benar mengalir. Jadi, buat cari tahu apakah saham Dewa ini beneran peluang emas atau malah ilusi yang berbahaya, ini dia PT Ekskavasi kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat ilusi saham 10 kali lipat, terus kita gali arus kas yang sebenarnya, habis itu kita cek tanda bahaya di utang dan buyback, lanjut ke narasi emas yang spekulatif, membedah metrik PER dan PBV, dan ditutup dengan prinsip arus kas di atas cerita manis. Yuk langsung aja kita kupas laporan keuangan kuartal pertama 2026 mereka. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ilusi saham 10 kali lipat, di mana kita bakal ngupas angka-angka mengkilap yang ada di berbagai headline berita. Nah, coba deh perhatiin baik-baik kontras yang ada di layar. Kenaikan laba bersih perusahaan dari sekitar 68 miliar jadi 92 miliar rupiah, ini emang kelihatan wow banget kalau Anda cuma baca sekilas. Tapi, mari kita kuliti bareng-bareng pendorong utamanya. Laba bersih ini kelihatan fantastis cuma karena tagihan pajaknya yang terjun bebas teman-teman. Bayangin, di kuartal pertama 2025, beban pajak Dewa itu lebih dari 60 miliar rupiah, tapi di kuartal pertama 2026, angkanya ciut drastis sisa sekitar 23 miliar aja. Artinya apa? Labanya naik ya karena diskon pajaknya gede, bukan karena bisnisnya makin laku. Kalau kita geser pandangan ke sisi kanan, laba sebelum pajak, yang mana ini adalah hasil keringat asli dari operasional bisnis, justru anjlok hampir 10%. Belum lagi total pendapatan mereka juga turun dari 1,58 triliun ke 1,54 triliun. Jadi, poin krusialnya di sini, fondasi operasional bisnis Dewa itu nggak lagi bertumbuh, tapi secara perlahan malah lagi melemah. Lanjut ke bagian kedua, menggali arus kas yang sebenarnya. Kita bakal ikuti jejak uangnya di bawah permukaan. Begitu kita gali lebih dalam, wah kita langsung nabrak sesuatu yang lumayan mengkhawatirkan dari sumber pendapatan mereka. 100%, iya, Anda nggak salah dengar, 100% dari total pendapatan 1,54 triliun rupiah, mereka cuma datang dari 2 afiliasi grup Bakri. Rinciannya sekitar 72% dari KPC dan 27% sisanya dari Arutmin. Nggak ada sama sekali pelanggan pihak ketiga yang independen. Buat kita-kita yang mau jadi investor, hati-hati. Kurangnya diversifikasi klien kayak gini tuh ibarat bendera merah gede banget. Fundamentalnya berisiko. Kenapa? Karena nasib perusahaan ini benar-benar disandara sama kesehatan keuangan dari pihak berelasi. Kalau dua perusahaan ini tiba-tiba minta diskon tarif atau nunda pembayaran tagihan, Dewa bakal langsung kena hantaman telak tanpa punya bumper pelindung dari klien luar. Daya tawarnya, ya praktis nyaris nol. Nah, dari grafik di layar ini, krisis sebenarnya mulai kelihatan jelas banget. Sementara harga sahamnya lagi terbang tinggi-tingginya ke bulan, arus kas dari operasi mereka atau CFO malah nyungsep parah, anjlok gak tanggung-tanggung, sampai 73% secara tahunan. Jatuh dari tadinya lebih dari 600 miliar rupiah di tahun lalu, jadi cuma sekitar 163 miliar aja. Terus pertanyaannya, kok bisa separah ini? Usut punya usut, ternyata uang tunai real yang masuk dari pelanggan menurun, tapi uang yang keluar untuk bayar ke pemasok justru meroket. Buat perusahaan kontraktor tambang, ini tuh kombinasi yang benar-benar mematikan, karena kan mereka butuh banget suntikan modal besar secara konstan setiap harinya, buat maintain alat berat, beli solar, dan ganti suku cadang. Ujung-ujungnya, ini bawa kita ke realitas finansial yang cukup pahit. Arus kas bebas atau free cash flow mereka statusnya jadi negatif, nyentuh angka minus hampir 90 miliar rupiah.
Masih ingat kan arus kas operasi tadi sisa 163 miliar? Nah, masalahnya mereka harus keluar uang sekitar 253 miliar rupiah buat belanja modal atau capex. Dan yang bikin sedih, capex sebesar ini sebagian besar cuma dipakai buat merawat mesin dan alat berat yang udah tua, bukan buat buka lahan baru atau ekspansi bisnis. Jadi intinya, setelah bayar biaya perawatan wajib ini, perusahaan tuh sebenarnya lagi bakar duit, teman-teman. Di atas kertas, labanya kelihatan positif karena efek pajak tadi, tapi uang tunai bebas di brankas aslinya justru makin terkuras habis. Padahal, buat investor jangka panjang, pada akhirnya kan kita dibayar dari kas nyata yang sukses diciptakan perusahaan, bukan dari ilusi laba akuntansi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tanda bahaya pada utang dan pembelian kembali saham atau buyback. Mari kita lihat prioritas keuangan mereka yang saling bertolak belakang. Coba Anda perhatiin paradoks yang lumayan bikin geleng-geleng kepala ini. Kondisinya begini, perusahaan lagi ngalamin pendarahan arus kas bebas. Terus mereka juga punya tumpukan utang bank jangka panjang yang gila-gilaan masif, nyampe 3,5 triliun rupiah. Dengan bunga utang yang makin bengkak nembus 70 miliar rupiah cuma dalam satu kuartal. Parah kan? Tapi coba tebak, apa langkah strategis yang mereka ambil di tengah krisis kas ini? Mereka malah milih ngeluarin duit hampir 800 miliar rupiah tunai yang super berharga itu cuma buat ngeborong saham mereka sendiri di pasar, alias buyback. Emang sih jurus ini bisa ngedongkrak harga saham buat sementara waktu, tapi secara fundamental logika bisnis, membuang uang tunai di saat utang lagi numpuk dan kas lagi defisit, itu keputusan yang fatal banget. Rasanya kayak lagi nguras darah dari badan raca keuangan sendiri, cuma demi mempertahankan kosmetik harga saham. Oke, bagian keempat. Narasi emas yang spekulatif, di mana kita membandingkan prospek Gayo Mineral Resources dengan produksi yang ada di dunia nyata. Belakangan ini tuh ada cerita besar yang lagi digoreng habis-habisan di pasar. Katanya, Dewa sekarang punya prospek bisnis emas super menjanjikan dari hasil akuisisi PT Gayo Mineral Resources. Jujur aja, di pembukuan emang kelihatan keren banget. Aset eksplorasi mereka tiba-tiba nambah secara masif sebesar 7,02 triliun rupiah. Wah, revolusioner dong. Mari kita kembali membumi sebentar dan lihat realitasnya. Status tambang emas ini tuh sebenarnya belum beroperasi sama sekali. Artinya, emasnya masih nyaman tidur di dalam tanah. Belum ada tahap produksi komersial, dan proyek raksasa ini ngasilin berapa duit kas hari ini? Jawabannya? 0 rupiah. Sampai detik ini, 100% pendapatan Dewa masih ngandelin jasa ngeruk batu bara buat afiliasinya. Di pasar saham, emang orang sering beli ekspektasi masa depan. Tapi ngebeli janji manis sebelum 1 gram emas pun berhasil ditambang, itu jebakan yang sangat berbahaya buat para investor yang ngejar nilai fundamental. Ya karena logikanya simpel. Narasi indah nggak bisa dipakai buat bayar cicilan utang bank hari ini. Hal ini bawa kita ke bagian kelima, membedah PER dan PBV. Anggap saja ini kelas master singkat kita dalam ngomongin metrik valuasi. Biar kita makin paham kenapa bayar Rp496 buat saham Dewa ini tergolong spekulasi tingkat tinggi, kita harus bedah dulu 2 metrik valuasi yang paling fundamental secara mendalam. Pertama, price to earnings ratio, atau gampangnya kita sebut PER. Secara simpel, metrik ini ngasih tahu kita, seberapa mahal sih harga yang kita tebus hari ini untuk dapat setiap 1 unit keuntungan terbukti dari perusahaan. Anggap aja Anda lagi mau beli mesin cetak uang. Nah, PER ini ngasih tahu butuh berapa tahun sampai modal Anda balik, berdasarkan seberapa cepat mesin itu nyetak uang sekarang. Semakin tinggi angka rasionya, berarti harganya makin mahal buat dompet kita. Nah, coba tebak, berapa angka PER Dewa sekarang? Menggunakan laba per saham yang disetahunkan sekitar Rp9,4, saham ini tuh diperdagangkan di valuasi PER 52 kali lipat. Gile bener kan? Artinya, Anda rela bayar Rp52 demi dapat keuntungan saat ini yang cuma Rp1. Kalau ini perusahaan teknologi AI masa depan yang pertumbuhannya gila-gilaan, mungkin angka segitu masih bisa dimaklumi. Lah ini, kontraktor tambang tradisional yang pendapatannya lagi susut, kasnya minus, dan utangnya numpuk. Ini sangat nggak masuk akal. Secara historis, kinerja operasional mereka itu nggak pernah bisa menjustifikasi angka setinggi ini. Valuasi wajar kontraktor tambang yang lagi seret kas itu biasanya cuma dihargai sekitar 7-10 kali lipat aja. Kesenjangan raksasa dari 7 kali lipat tiba-tiba lompat ke 52 kali lipat ini murni karena deviasi yang didorong ekspektasi pasar yang irasional, bukan performa bisnis aktual. Metrik kedua yang wajib kita bedah adalah price to book value alias PBV. Kalau PIR tadi ngelihat aliran laba, PBV ini fokus ngelihat seberapa tebal tumpukan aset fisik.
Rasio ini membandingkan euforia harga saham di pasar dengan nilai likuidasi asli perusahaan kalau misalnya mereka ditutup besok. Jadi kalau mereka terpaksa ngejual semua truk raksasa, mesin bor, dan alat tambangnya jadi besi rongsokan buat bayar lunas semua utang bank, PBV ngasih tahu seberapa besar sisa duit bersih per lembar saham yang bakal ngisa buat Anda sebagai investor. Dan faktanya, nilai buku bersih Dewa per saham saat ini tuh cuma di kisaran Rp200. Jadi waktu Anda beli sahamnya di harga Rp496, Anda itu secara sadar lagi bayar 2,5 kali lipat lebih mahal dari nilai aset bersih fisiknya. Sekali lagi, Anda bayar premis semahal itu untuk sebuah bisnis yang hidupnya 100% bergantung pada belas kasihan pihak berelasi dan lagi nggak bisa nyetak arus kas bebas yang positif. Membayar semahal ini di atas nilai aset fisik itu sangat berisiko, teman-teman. Kalau cerita kemilau soal tambang emas masa depan itu ternyata gagal terwujud, bantalan pelindung buat model investasi Anda itu tipis banget. Ini benar-benar contoh klasik di mana ekspektasi narasi pasar udah menggelembung jauh ninggalin realitas kejam di neraca keuangannya. Terakhir, kita sampai di bagian ke-6. Arus kas di atas cerita manis. Sebuah sudut pandang dari investor yang berhati-hati. Di penghujung analisis kita hari ini, kita harus objektif nimbang dua sisi koin ini, narasi spekulatif masa depan melawan data keras keuangan hari ini. Kalau kita ngevaluasi saham ini murni, berdasarkan kemampuan nyata mereka ngasilin duit sekarang, tanpa mempedulikan mimpi menggali emas di masa depan, harganya bakal kelihatan jauh berbeda. Menggunakan rasio PER konservatif sebesar 7-10 kali lipat dari laba aktual mereka, harga fundamental yang membumi itu mestinya cuma nyangkut di kisaran Rp65-94 per saham. Tapi kenyataannya, harga spekulatif di layar monitor kita kedap-kedip di angka Rp496. Angka ini jelas udah dipompa keras sama sentimen pasar, manuver buyback perusahaan, dan janji manis soal emas. Ada jurang historis yang sangat lebar antara nilai perusahaan dari sisi kemampuan cetak kas nyata dengan harga yang dibikin sama cerita pasar. Makanya selalu ingat petuah ini, belilah angkanya, bukan narasinya. Harapan punya tambang emas raksasa di masa depan itu sama sekali nggak salah, sah-sah aja. Tapi harapan itu harus mampu ngebangun jembatan yang kuat menuju arus kas yang nyata. Dan analisis kita menyisakan satu pemikiran provokatif terakhir yang harus Anda pikirkan. Nanti, di saat hype pelan-pelan mereda dan cerita manis dari pasar mulai pudar tertiup angin, apakah fundamental angka asli di balik portofolio Anda benar-benar cukup kuat buat ngejaga Anda agar tidak tenggelam?